masker habis. Cuci tangan pakai sabun cukup nggak sih? Obat-obatan untuk COVID apakah sudah ada? Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di Akar, Apa Kata Pakar, episode 2 bersama Dr. Lina Burhan, spesialis paru. Selamat menyaksikan. Orang yang sakit wajib pakai masker. Tujuannya tadi adalah kalau dia batuk atau bersin, maka cipratan atau droplet tadi tidak keluar tapi tertahan oleh masker ya. Tapi masker juga perlu perhatian, harus masker bedah. Kenapa harus masker bedah? Karena masker bedah itu didesain sangat baik untuk bisa mencegah droplet menempel ya. Jadi masker bedah yang berwarna hijau itu di bagian luar. Kenapa? Karena itu bersifat waterproof. Waterproof itu artinya tidak tahan air. Jadi kalau ada cipratan dari luar, dia tidak akan menempel. Sementara yang bagian dalam, yang bagian putih itu menyerap air. Jadi kalau ada cipratan, dia akan terserap di situ ya. Jadi tidak keluar. Itu satu hal. Tapi tetap harus cuci tangan juga. Jadi pencegahan yang terbaik adalah kombinasi antara cuci tangan dan pakai masker. Orang sehat itu tidak wajib pakai masker, tidak perlu pakai masker, sehingga jangan sampai memborong-borong masker. Tapi buat yang sudah terlanjur memborong masker tidak mengapa, asalkan masker yang sudah dibeli banyak itu dibawa kemana-mana. Kalau melihat ada orang batuk, pilek atau bersin, maskernya dikeluarkan, dibagi, dikasih pada yang sakit. Kenapa? Kalau bahaya memborong masker oleh orang sehat, justru masyarakat akan terancam untuk tertular. Kenapa? Karena yang sakit mau cari masker nggak ada, sehingga dia nggak pakai masker, jadi batuk atau bersin bebas, malah orang sehat ketularan gitu ya. Jadi tolong kepada yang sehat yang punya banyak masker, bagikanlah kepada orang-orang yang sakit. Jadi cuci tangan bisa pakai, yang paling murah tentu saja pakai sabun. Jadi kalau orang punya akses terhadap air mengalir dan juga sabun, itu lebih mudah pakai sabun dan air mengalir, lebih murah gitu ya. Kenapa harus cuci tangan? Karena sering orang punya kebiasaan gosok-gosok hidung, gosok-gosok mata, megang-megang wajah tidak sengaja. Nah, kalau tangannya tercemar, kemungkinan virus untuk masuk ke saluran nafas itu besar. Jadi makanya dianjurkan cuci tangan dengan sabun, karena sabun ini membunuh virus. Tapi kalau orang dengan mobilitas yang tinggi, yang tidak mudah ada akses ke air mengalir dari sabun, bisa pakai hand sanitizer. Jadi virus ini mati oleh sabun dan oleh suhu panas. Jadi kalau toh ada virus kan kita dulu berpikirnya ini ada di hewan nih, asalkan dimasak dengan matang itu virusnya sudah mati. Tapi yang kita khawatirkan adalah yang dari droplet karena pasien tidak pakai masker, atau dari kita sendiri yang tangannya tercemar kemudian menyentuh wajah ya. Makanya kan ada himbauan kalau di tempat-tempat umum sering cuci tangan ya. Misalnya naik busway, naik MRT ya, itu kan ada benda-benda yang disentuh oleh semua orang. Contohnya handle pintunya atau pegangan segala macam. Ini juga disarankan cuci tangan sebelum dan setelah cuci tangan. Jadi sampai saat ini obat yang spesifik untuk virus virus corona ini belum ada. Karena kan baru ditemukan. Jadi saintis belum cukup waktu untuk menemukan obatnya. Jadi yang dilakukan selama ini adalah pengobatan yang sifatnya suportif atau simptomatis, jadi hanya mengatasi gejala. Misalkan demam, diberikan obat demam ya. Kalau kekurangan cairan, kena panas yang terus-menerus, maka pasien diinfus. Kalau perlu oksigen, diberi oksigen. Kalau mungkin berat sehingga gagal napas, maka diberikan bantuan pemberian ventilator atau alat bantu napas. Jadi hanya suportif dan monitoring ketat. Itu dia Akar episode 2.
kita perangi COVID-19 dengan physical distancing dan di rumah aja. Kunjungi aplikasi web FKUI, ncorona.id, dan hubungi call center COVID-19 119 extension 9. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komen. Sekian, saya Adi, pamit.